Ya, saat ini kita sudah bersama 4 atlet yang kemarin berhasil menjadi juara dunia di ajang BWF, yaitu Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis World Championship. Hore, selamat pagi. Selamat Banyak pagi semangat para ya. juara. Harus semangat terus. Kalau kemarin kita berbincang tentang pengalaman mereka di kejuaraan di Guangzhou, Cina. Sekarang kita mengulik sedikit secara personal nih. Ini sebelum kalian menjadi pebulu tangkis, sebenarnya cita-cita kalian tuh apa sih waktu kecil dulu? Ya sama seperti anak-anak kecil yang lain, pastinya jadi dokter dan dokter. jadi pengusaha. Oh, oke. Udah kecapean belum? Dokter sih. Sambil bulu tangkis, sambil usaha gitu Ya, mungkin? usaha lagi mau dirintis. Lagi mau dirintis. Kalau boleh tahu usaha apa? Bagian properti maunya. Melek finansial katanya. Kalau Satowi mungkin dulu pengen Oh, iya. jadi apa sebenarnya? Ya cita-cita dari kecil sih pas waktu kecil nggak ada sih sebenarnya cita-citanya kan menjadi anak kecil Pokoknya gitu. main aja ya, gitu ya, ya. main aja yang penting main aja gitu. Terus tiba-tiba terjun ke bulu tangkis? Karena dipaksa ayah. Ayah kan Paksa ya? memang kebetulan hobi bulu tangkis dan iya. memang bisa melatih karena saya dari kecil juga pas kecil itu dilatih sama ayah sendiri pas dikenalin bulu tangkis. Saya juga jadi dokter. maunya Cita-cita dulu dokter. Cuma ya itu karena ayah pelatih di sana jadi ikut-ikut tiap hari lama-lama suka badminton. Ikut-ikut malah jadi juara dunia ya. Ikut-ikut jadi juara dunia. Hebat. Kalau dari Hasan mungkin? Ya awalnya ya nggak ada cita-cita, senangnya main dulu kecil-kecil. Mungkin orang tua ngarahin coba main bulu tangkis, coba akhirnya ya hobi, akhirnya ya dari situ punya cita-cita pengen jadi juara dunia. Wow. Dan akhirnya dapat gitu ya cita-cita itu nggak kebayang gimana rasanya. Tapi ini kalian sudah sangat mengharumkan nama Indonesia gitu di kancah internasional sana. Sebenarnya apa sih preparationnya yang sudah dilakukan ketika mau berkiprah gitu di ajang BWF kemarin ini? Sebenarnya latihannya seperti apa? Sebelum BWF itu sih kita ada 1 bulan fokus untuk kejuaraan dunia ya. Walaupun sebelumnya memang kita rutinitas selalu tiap hari latihan. Tapi kan fokusnya berbeda. Kejuaraan dunia itu kan yang ibaratnya diimpi-impikan lah main bulu tangkis untuk jadi juara dunia. Tahta tertinggi lah ya. Ya tertinggi ada Olimpiade. Olimpiade lagi. Tapi dia ya kedua Kedua, tinggi. Jadi lebih fokus dari semua dari fisik, dari teknik, dari mental, terus juga mempelajari calon-calon lawan nanti bakal di sana. Gitu. Wow, 2 bulan lebih ya itu ya? Sebulanan. Sebulan lebih. Wow. Nah ini kita juga penasaran sebenarnya selama ini kita sedang lagi pesta pora gitu dengan gelar yang kalian dapatkan. Sebenarnya awal mulanya gitu ingin menjadi seorang atlet bulu tangkis. Tadi sebenarnya awalnya tidak ada yang bercita-cita demikian kan? Nggak ada, iya. Gimana sih caranya bisa nyemplung dan wah ternyata nyemplungnya pas nih gitu? Mungkin ada sedikit hambatan pertama kali. Atau gimana? Lama-lama, Cerita-cerita kecil lah ini di nih, gitu. sepanjang perjalanan karir Menuju kalian. ke bulu tangkis. Ya Hasan. Ya, mungkin awalnya dari orang tua ya, memang hobinya olahraga bulu tangkis. Saya juga dulu sering nonton video-video seperti banyak yang juara-juara dunia. Dan saya terharu, dari kecil pun udah seneng, jadi ada keinginan buat menjadi seperti mereka. Saya juga pengen bahagian orang tua, pengen bahagian keluarga dengan jadi juara dunia. Saya nggak cuma bahagian orang tua, tapi bahagian semua rakyat Indonesia. Betul sekali. Saya juga sampai saat ini merasa bahagia sekali dengan kemenangan kalian. Mungkin dari Andra gimana? Ya kurang lebih sama sih ya. Dulu juga saya juga sering menonton mungkin sekarang senior saya ya. Itu kalau rasanya ngelihat kalau naikin bendera merah putih itu apa ya? gitu Ya ada rasa Pride banget. ya kebanggaan ya. Kalau Mas Owi? Awalnya Iya. bulu tangkis. Waktu pertama senang bulu tangkis saya waktu SMA. Setelah pergi dari rumah saya baru senang bulu tangkis. Karena di situ banyak teman-teman kan yang main bulu tangkis dan saya melihat teman juara kok enak ya gitu. Awalnya saya nggak suka bulu tangkis. Pas waktu dari situ saya mulai suka sama bulu tangkis dan hobi bulu tangkis. Wow. Kemarin juga sempat ini ya kita wawancara Ivan Ali juga. Dia katakan bahwa cuma ada dua profesi yang bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya itu di luar, yaitu atlet dan presiden. Gitu katanya. Tapi sebelum kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, kita akan lihat juga profil tentang mereka. Kita saksikan sama-sama.
Raihan juara di Guangzhou menjadi prestasi tertinggi bagi pasangan Liliana Natsir Tontowi Ahmad. Jika Liliana sudah pernah mencicipi 2 gelar kejuaraan dunia bersama Nova Widianto, maka gelar ini adalah yang pertama bagi Tontowi Ahmad. Ya alhamdulillah ini pertama dapat gelar ya karena memang ini cita-cita dari saya waktu kecil ya dan ini juga cita-cita ayah saya dan saya juga ingin membanggakan orang tua saya dan alhamdulillah ini bisa tercapai di sini. Owi Butet mulai berpasangan tahun 2010. Di bawah kepelatihan Richard Mainaki, pasangan ganda campuran ini menyabet gelar dari berbagai kejuaraan. Termasuk menyudahi puasa gelar Indonesia dengan meraih prestasi di All England tahun lalu. Tahun 2013, pasangan ini pun meneruskan prestasi dengan mengoleksi gelar dari Singapura dan India Open. Dan minggu malam, keduanya mampu mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Yang pasti seneng banget lah, apalagi dilihat di poin set ketiga kita ketinggalan 18-20, kita bisa menang itu luar biasa lah, amazing lah, dan satu prestasi yang membanggakan buat saya sama Tontowi. Sementara pasangan ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan melengkapi gelar berturut-turut tahun ini setelah mengalahkan ganda putra Denmark. Pasangan ini meraih gelar dalam rentang waktu cukup dekat dari mulai Indonesia Open, Malaysia Open, hingga kejuaraan dunia di China kemarin. Dari pertama kita udah lebih pede ya. Berapa? Lebih pede, percaya diri. Nah, susah, memang peluang semua 50-50. Cuma ya kita udah atur strategi, kita udah pede lah, udah lihat videonya juga. Ahsan Hendra baru berpasangan 1 tahun lalu. Terakhir mereka berada di peringkat 6 dunia. Dengan kemenangan di China, pasangan ganda putra Indonesia ini terus memperbaiki posisi mereka di peringkat dunia. Perjuangan berat harus dilalui pasangan ganda campuran Indonesia Tontowi Ahmad, Liliana Natsir pada final kejuaraan dunia bulu tangkis di Guangzhou, Cina, Minggu 11 Agustus 2013. Mereka harus menghadapi unggulan nomor 1 pasangan tuan rumah Su Chen Macit. Pertandingan pun sampai harus berjalan hingga 3 set. Namun, sebuah pengembalian bola yang keluar dari lawan akhirnya mengantarkan pasangan Indonesia ke podium juara. Lagu kebanggaan Indonesia Raya pun berkumandang di Stadion Tianhe. It'll be a great match and yeah, for once just think I'll go with the Danish side. Tak cukup hanya 1 gelar, selanjutnya giliran pasangan ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan unjuk prestasi. Duet yang baru berumur setahun ini sukses menekuk pasangan Denmark Mathias Bull, Carsten Mogesten 2 set langsung. Suasana harum menyelimuti kubu Indonesia ketika untuk kedua kalinya merah putih dikibarkan. Setelah 6 tahun tanpa gelar juara dunia, inilah keberhasilan terbesar tim bulu tangkis Indonesia. Mahkota juara yang diraih 2 pasangan ganda diharapkan mampu menjadi titik balik kebangkitan prestasi tim merah putih. Wow, kalau kita melihat tadi cuplikan pertandingan ya, si Butet dan Owi, kemudian Seru Hendra. banget gayanya ya, loncat-loncat. Buang terus itu capek banget. Itu yang menentukan set ketiga itu sempat tertinggal 18-20. Itu mengatasi tekanan dari lawan kemudian sampai akhirnya berbalik unggul dan menang gimana? Pada saat itu pas kita di lapangan sih nggak ada perasaan itu ya, maksudnya memang ada pengen menang, cuma nggak ada perasaan pas 18-20 tuh yang Pasti kalah gitu, ngerasa kalah. nggak ada perasaan itu dan nggak ada tegang, maksudnya kita udah biasa aja gitu. Cuma waktu 18-20 itu ya ada satu ya mujizat juga gitu loh, maksudnya luck, keberuntungan juga buat kita karena tinggal 1 poin, ibarat kata masa dia nggak bisa sih nyari tinggal 1 poin dan posisi tuan rumah, dukungannya udah begitu meriah gitu. Cuma
Ya, yang dibutuhkan itu mental ya, Mental. Tapi ini menarik ya, dia tidak tegang loh di tengah lapangan, padahal kita yang nonton aja di sini udah keringet dingin. Streaming tuh nonton. Tapi pas saya nonton video lagi, saya foto ulang, Baru baru saya ngerasain tegang. Wah, 18-20. Oke, telat ya. Saya santai, tapi Itu di refleksi lapangan beda telat. lah, beda. Kita udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Nah itu peran pelatih seperti apa ketika itu? Dia meneriakkan sesuatu apa yang diingat? Apa ya, waktu itu karena rally-nya panjang, Heeh. ada durasi lama ya itu, tenang, atur nafas, tenang, katanya gitu gitu. aja. Karena kan posisinya masih ngap ya, jadi tenang, atur nafas, konsentrasi, fokus gitu. Akhirnya Indonesia Raya berkumandang juga. Gak kalah juga serunya sama Hendra Ahsan. Oh iya dong, makanya kemarin tuh kalian sebenarnya krisis yang dihadapi gitu ketika berpasangan itu apa sih yang paling gitu di saat pertandingan, di titik yang mana? Ya, mungkin pas ketinggalan juga ya tadi set kedua. Sempat itu. ketinggalan Set juga kedua ya? ketinggalan. Cuma ya kita ngomong, wah ini belum game, masih ada kesempatan, masih baru 20-18. Tapi tegang juga nggak? Atau tidak tegang seperti Seperti tadi Bu, Butet? santai aja, Santai aja gitu, Iya, udah. yang penting main aja. Yang penting kita usaha dulu, walaupun kalah masih kita udah siap untuk set ketiga. Dan akhirnya menang malah ya. Oke. Wah, saya masih kagum nih sama prestasi dari mereka ini ya. Tapi gini, ketika kemarin sudah menang gitu, terus sempat juga mendapatkan telepon dari presiden. Ketika balik ke Indonesia, sebenarnya apa sih perasaan kalian ketika nyampe di sini dan melihat begitu banyak orang mengagung-agungkan nama kalian, meneriakan dan pesta pora gitu ya dengan kemenangan ini. Sebenarnya apa yang kalian pikirkan saat itu dan perasaan itu seperti apa sih? Kita tuh pengen tahu sebenarnya, karena saya belum pernah nyobain rasa seperti itu. Pingin nyobain bener. Saya ikutan ya. Wah, kemarin kapan iya? Yang pasti kita juga senang lah, antusias yang jemput sama pencinta bulu tangkis ya, karena mereka juga mungkin udah merindukan, udah 6 Bener. tahun kan ya kita Iya, belum nggak pernah puasa juara, juara. mereka juga merindukan juara dunia baru di Indonesia gitu. Dan ya kita pastinya bangga lah, terharu kita lihat orang segitu banyak, kita juga dijemput oleh Menpora dan Sempat Pak terharu Gita. kemarin. Ya terharu sih pastilah. Kalau dari keluarga sendiri gimana? Mungkin Hasan? Ya keluarga kemarin sempat jemput juga ya. Saya sangat terharu lah. Ya kata Cibutet tadi, udah habis semua kata-katanya sama Cibutet. Ada keluarga, kemudian ada pacar, yang jemput si Owi ya, surprise banget emang luar biasa. Katanya sampai saat ini belum mudik nih, Belum pulang belum ya? mudik, jadi sampai dari Cina kemudian sampai di tanah air, roadshow terus, belum mudik ya. Rencana mudik kapan sih? Ya nunggu semua beres dulu. Semua beres dulu, masih ada latihan lagi habis ini? Oh, kalau latihan ada Setiap hari? setiap hari. Nah kita juga pengen tahu, pertama kali memenangkan kejuaraan, kemudian mendapatkan hadiah pertama kali yang kalian belikan apa gitu? Masih ingat nggak? Dapat hadiah dong kan, menang kejuaraan dapat hadiah. Oh yang dulu pertama kali hadiah yang kalian belikan tuh apa? Atau beliin buat siapa gitu? Apa ya? Lupa deh Lupa, kayaknya. ternyata lupa. Mungkin dibeliin kali ya, dibeliin sama orang tua. kalau dibeliin gitu. justru ya? Iya. Karena dapat uang, wah gue beliin sesuatu ini. Dibeliin apa dulu sama orang tua? Dulu masa handphone ya? Oh, oke. Beliin handphone, oh, keren banget. Handphone masih ada? Udah enggak. Udah dijual. Bukan dijual, udah nggak tahu, modelnya udah tinggalan juga. Kalau si Owi, Lupa. lupa juga. Lupa juga, oke terlalu Terlalu- banyak mungkin terlalu lama. prestasinya ya. Dan terlalu lama. Tapi kembali lagi, hari ini 17 Agustus gitu, di mana kita juga merayakan hari ulang tahun dari Republik Indonesia. Sebenarnya apa sih semangat optimisme yang bisa kalian tularkan kepada rakyat Indonesia tepatnya di hari kemerdekaan ini? Mungkin dari sini dulu, dari sana, coba dari sini. Kubu merah kita sama kubu giring. biru nih. Ya semangat. Mungkin kan hari kemerdekaan ya. Kemarin kita juga kan berjuang juga kan. Betul. Mungkin kita nggak angkat senjata seperti tahun perang gitu kan. Iya. Tapi kita di sini angkat raket untuk berjuang juga untuk mengharumkan nama Indonesia. Jadi kita bangga di situ. Oke, kalau dari Hendra. Ah iya pastinya bangga juga ya. Jadi kita bisa kasih yang terbaik untuk Indonesia ini. Apalagi dengan dua emas. Itu nggak gampang. Dengan semangat optimisme itu ya. Dari Tontowi, Oh, apa kita yang bisa sendiri ya. ditularkan? Virus-virus cinta Buat mungkin generasi muda karena tuh. kemarin Mulai kemarin. memegang raket karena dengan raket juga bisa menjadi pahlawan. Oke. Alright. Terakhir, the only girl. Sama ya? Udahlah, udah Disimpulkan berarti di sini. Disimpulkan.
Oke, mungkin ini ya, kita juga pengen penasaran sebenarnya hari ini ngapain aja. Setelah selesai dari sini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, mungkin nanti ada panjat pinang? Enggak? Nggak ada. Enggak. Nggak ada. Ada sih di Cipayung. Biasanya di Pelatnas Di PBSI Pelatnas punya ada. kegiatan banyak lomba seperti ya tarik tambang, mungkin panjat pinang, tapi ya kita nggak sempat. Kita nggak sempat. Lombanya nggak boleh bulu tangkis ya tapi ya? Ada, Ada, itu ada kalian karyawan. pasti menang Karyawan, dong. karyawan dong kita. Jadi karyawan lawan kalian begitu? Enggak, karyawan lawan karyawan. Oh, karyawan. Dipastikan pasti kalah karyawannya. Oke, mungkin satu hal terakhir nih ya, bagi para yang menonton kita di rumah gitu. Sebenarnya satu hal dari nasionalisme Indonesia yang ingin ditekankan oleh kalian para atlet muda yang juga sudah berprestasi, sebenarnya apa? Nasionalisme ya. Maksudnya seperti apa? Tularkanlah semangatnya. Apakah bisa Pesan buat dia, berkarya, pesan moral buat pesan-pesan mereka. untuk yang Yang pasti teruslah berprestasi walaupun kita mungkin di olahraga, yang lain di bidangnya masing-masing. Ya tetaplah berusaha semaksimal mungkin dan sebisa mungkin membawa harkat dan martabat Indonesia yang lebih baik lagi di mata dunia. Oke. Yang lain ada yang mau ditambahkan? Nggak boleh sama. Mungkin berbanggalah jadi orang Indonesia mungkin itu ya. Berbanggalah. jadi orang Simpel ya. Indonesia. Saya juga bangga. Kalau dari Tontowi atau Hendra, ada yang mau ditambahkan nggak? Cukup. Sama. Cukup. Nggak ada yang mau disampaikan lagi. Owi ada. Owi, ini. oke. Silakan. Biasanya kata-kata tadi udah. Jangan, nggak boleh sama ya. Kan nggak boleh sama. Biasanya harus Owi iya. kata-kata terakhir keluar. Biasanya. Gimana? Motivasi untuk Motivasi buat Rakyat generasi Indonesia. muda rakyat Indonesia. Biar tertular seperti kalian ini. ya memulai dengan hal yang positif ya. Kan sekarang banyak yang negatif gitu, mulai dengan yang positif gitu untuk Indonesia. Oke, amin. Amin. Terima kasih sudah datang hari ini. Terima kasih juga sudah menularkan aura-aura positif nih ya. Meskipun mereka kayaknya sempat terlihatnya kelelahan ya hari ini ya. Belum istirahat, belum pulang kampung. Makanya pasti nanti Panjat Pinang juga kalah semuanya. Ya nggak sih? Mau lawan Panjat Pinang, lawan Nirina itu udah siap Panjat Pinang dia. Oke, kan Indonesia Money Show masih akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.